Ya, pemirsa, sekarang kita kembali terhubung dengan CD Indonesia, Bapak Anin Denovian Bakri, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dan juga bagaimanakah persiapan para atlet kita. Pak Anin, kita ingin tahu bagaimana Bapak melihat pencapaian kita di tahun ini. Saya pikir ini sesuatu yang leaping yang luar biasa dibandingkan 4 tahun lalu dan juga bahkan dibandingkan apa yang kita raih-raih sebelumnya, Pak Anin. Sama-sama kita patut bersyukur kepada Fredrik, Rizky, dan Georgie yang membawa nama baik Indonesia. Memang benar, selama 32 tahun menunggu, inilah waktunya untuk melihat Indonesia bisa mendapatkan emas di luar badminton. Artinya, pembinaan olahraga Indonesia telah menyebar sampai kepada panjat tebing dan juga angkat besi. Ini sangat membanggakan karena bagaimanapun juga di setiap olahraga itu kelasnya kelas dunia. Artinya kita sudah bisa menjadi negara yang menghasilkan atlet kelas dunia, bukan saja di badminton, di tempat lain, dan ini suatu hal yang patut diapresiasi dan mudah-mudahan menular ke cabang olahraga lain. Kita sudah bisa melahirkan seorang olimpian di sini ya, dari berbagai cabang. Saya penasaran bagaimanakah sebenarnya dukungan dari para masyarakat kita di sana, Pak Anin. Apakah mereka selalu datang ke venue-venue, mendatangi kontingen, memberikan support atau bagaimana, Pak? Nomor satu, saya terus terang terkesima melihat dukungan dari para volunteers atau sukarelawan dari mahasiswa-mahasiswa, mahasiswi yang ada di sekitar Paris. Nah, mereka itu benar-benar kerja siang malam, bukan saja untuk bersorak-sorai pada waktu tentunya mau bertanding, dan mesti diingat mereka ada di belakang layar, tapi juga mengurus seluruh supply chain atau logistik, akomodasi yang dibutuhkan supaya atlet dan juga pendukungnya bisa fokus pada satu hal, yaitu performa tertinggi. Jadi keberhasilan atlet ini tentu hasil dari kerja keras mereka, atletnya, cabang olahraganya, tapi juga tidak lepas dari bagaimana antusiasme para volunteer untuk bisa mendukung atlet-atlet tersebut. Jadi luar biasa. Saya sebagai chef the mission, walaupun kita memulai kinerja itu, tapi saya tidak menyangka bahwa volunteernya itu benar-benar sangat menjiwai, bahkan menjadi bagian daripada kemenangan. Pak, menarik apa yang tadi Bapak sampaikan. Artinya kita ini kan masih punya mimpi, Pak, untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Dari apa yang Bapak lihat selama di Paris, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita ambil, kita alihkan ke Indonesia itu, Pak? Nomor satu, kita tidak kalah. 2018 kita pernah membuat Asian Games, dan perlu disampaikan bahwa Asian Games dari jumlah cabang olahraga itu mungkin sekitar 40% lebih banyak daripada Olimpiade. Hanya saja pesertanya itu fokus di Asia. Nah, dan juga perlu diingat bahwa kalau penyelenggaraan Indonesia bisa. Nah, apakah itu artinya 36? Kalau misalnya memang kita bisa mendapatkan kesempatan, itu bagus sekali. Tapi bukan saja penyelenggaraannya, tapi juga kita sebagai peserta ingin bisa masuk, bahasa saya, ke G20-nya olahraga. Jadi ke top 20. Pada saat ini kita pasti bisa masuk mudah-mudahan top 40, tapi mudah-mudahan sebentar lagi bisa masuk top 30, syukur-syukur bisa masuk ke top 20 sehingga sejalan dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, kembali lagi saya mengingatkan bahwa di Olimpiade ini hanya ada 10.500 atlet yang bisa bersaing di event setiap 4 tahunan ini. Jadi untuk terkualifikasi dan harus terkualifikasi itu sudah luar biasa. Apalagi bisa menang medali dan sampai medali emas di mana Indonesia Raya berkumandang dalam sehari 2 kali. Jika melihat pencapaian atlet kita, juga apa yang mereka tunjukkan ketika berada di lapangan begitu, artinya apakah olahraga kita sedang berada di track yang benar nih, Pak, menuju G20 tadi itu, Pak, G20 yang diharapkan tadi, Pak? Kita dalam track yang benar, dan ini tidak lepas dari kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden dan pimpinan tertinggi yang diterjemahkan oleh Menpora Dito sampai kepada undang-undang yang berlandaskan desain besar olahraga Indonesia. Jadi untuk menuju Indonesia Emas 2045, olahraga ini menjadi bagian penting. Kita mesti ingat, hanya 2 kali Indonesia Raya atau 2 kesempatan Indonesia Raya bisa dikumandangkan. Pertama ketika kunjungan dari presiden atau wakil presiden ke luar negeri, dan yang kedua adalah keberhasilan dalam multi sports event atau sports event seperti ini.
Jadi we are on the right track, bisa membawa Indonesia bangga, dan ini bisa menjadi modal dan juga penyambung cabang olahraga lain untuk bisa terkualifikasi di Olimpiade dan mendapatkan medali dan membawa nama baik Indonesia tentunya. Ya, setelah kerja keras selama 2 minggu, akhirnya kita menuju closing ceremony, Pak ya. Kira-kira apa yang disiapkan oleh kontingen kita, Pak, menuju closing ceremony besok, Pak? Ya, closing ceremony besok 24 jam lagi akan dimulai jam 9 malam sini, jadi jam 2 pagi sana. Tapi sebelum jam 9 malam besok, 9 malam setempat malam ini, saya akan lari maraton 42 kilo, insya Allah mohon doanya. Tapi kembali lagi kepada penutupan. Penutupan ini harus menarik. Karena saya mendengar ada Tom Cruise segala yang akan melakukan suatu stunt yang nantinya tentu mengundang para peserta dan juga para penonton ke Los Angeles 2028. Dan kita berharap jadi ini Pak ya, menarik. Kita berharap kita juga akan hadir Pak ya, maksudnya seluruh kontingen akan hadir di closing ceremony atau bagaimana Pak? Tentu kontingen yang ada di lokasi. Gitu. Pada saat ini karena kita ketahui bahwa Olympic Village mempunyai suatu peraturan di mana H+1 habis bertanding mereka akan keluar dari Olympic Village. Tapi khusus untuk atlet-atlet yang bertanding di Olimpik di akhir-akhir ini seperti panjat tebing dan juga angkat besi, mereka akan tinggal di sini bersama juga dengan balap sepeda Bernard. Jadi kita akan melihat kontingen kita berisi para atlet yang bersaing di ujung Olimpiade. Baik, Pak, persiapan maraton sendiri gimana Pak sejauh ini Pak? Adaptasi di sini ya, insya Allah mohon doanya. Saya tidak bermuluk-muluk, yang penting selesai. Karena kita mulainya tuh buat saya jam 10 malam, tapi yang lain 9 malam. Ya bisa-bisa selesainya jam 2 atau jam 3 pagi, tapi ya nggak apa-apalah. Istilahnya tidak ada artinya dibanding perjuangan dari para atlet, tapi paling tidak ya bisa merasakanlah bagaimana berkeringat di Olimpiade. Ya, Pak Anin, boleh saya minta mungkin ada pesan bagi masyarakat kita yang ada di sini untuk supaya lebih menggairahkan, lebih percaya kepada olahraga Indonesia Pak di masa depan. Ya, kita mesti percaya bahwa olahraga itu sejalan untuk peningkatan martabat bangsa. Karena walaupun ini suatu games, tapi games dari solidarity dan equality. Nah, disinilah kita bisa lihat bagaimana walaupun kita ingin mempunyai solidarity dan equity yang baik, persamaan, tapi tetap kita juga pengen memperlihatkan competitiveness kita. Ya. Nah, di sini selalu kalau kita lihat diplomasi olahraga adalah bagian daripada diplomasi lainnya juga. Sehingga tadi saya sampaikan kalau misalnya kita di ekonomi bisa jadi G20 sebagai negara demokrasi menjadi negara demokrasi ketiga yang terbesar di dunia. Nah, sudah saatnya kita bisa meraih hasil yang paling tinggi yang kita bisa dapat di Olimpiade berikutnya, dan kita berterima kasih dengan seluruh atlet dan juga pelatihnya, pembinanya, dan seluruh pengurus yang tidak henti-henti membangun kekuatan dalam olahraga Indonesia. Ya. Pak Anin, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Selamat atas pencapaian tim kita di Olimpiade kali ini, dan juga kita masih berharap siapa tahu Nurul Akmal bisa memberikan kejutan. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses buat teman-teman semua Pak. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikianlah tadi bincang kita dengan CDM Indonesia. Kabar dari Pancasila kembali saat lagi.